Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatus Sholihah, NIM 1900001819, praktikum P-Mesin, slot Rabu 15.00. Oke, di sini saya akan membuat video untuk langkah praktikum ke-6. Untuk caranya sama seperti biasanya, buka Jupyter Notebook terlebih dahulu. Nih, atau bisa lewat anak bunda .md. Untuk membuka halaman Jupyter Notebook-nya, kita buka Jupyter Notebook, kemudian sampai muncul ini open this file in browser. Nah, nanti kita akan masuk ke browser halaman dari Jupyter-nya. Di sini saya sudah mengcoding sintaks-sintaksnya terlebih dahulu, menulis sintaksnya maksudnya. Oke, langsung saja. Untuk langkah pertama, kita import library dulu. Kita import numpy as numpy, yaitu untuk memudahkan operasi komputasi tipe data numerik seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pangkat, dan operasi-operasi lainnya. Kemudian kita import train test split untuk memisahkan data training dan juga data testing. Kemudian kita juga mengimport library datasets. Kemudian kita juga mengimport linear CPC untuk mengimport library linear CPC atau pengklasifikasiannya. Kemudian kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua, kita akan membuka atau membuat dataset irisnya dengan cara mengetikkan sintaks ini. Kemudian lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga, kita akan menampilkan data dari dataset iris tadi. Nah, dataset iris tadi itu berbentuk matriks yang mana berisikan atribut-atribut dataset sepal length, sepal width, petal length, dan juga petal width. Untuk isi datanya ini. Kemudian lanjut ke langkah keempat. Langkah keempat ini kita akan menampilkan data target dari dataset iris tadi. Targetnya ini. Kemudian untuk langkah kelima, kita akan memisahkan bentuk-bentuk datanya dengan langkah seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kemudian lanjut ke langkah yang ke-6. Nah, di langkah ke-6 ini kita akan membagi dataset iris itu menjadi dua bagian, yaitu data training dan juga data testing. Nah, data training sendiri itu digunakan untuk membangun model klasifikasi atau classifier-nya, sedangkan data testingnya itu digunakan untuk menguji akurasi dari klasifikasi yang dilakukan. Untuk sintaksnya seperti ini. Nah, ini test size-nya itu 0,4. Artinya itu kita menggunakan 40% dari dataset iris sebagai data testing, sedangkan 60% lainnya itu digunakan sebagai data training. Kemudian kita lanjut ke langkah yang ke-7, di mana kita akan melihat isi dari atribut trainingnya karena telah kita bagi-bagi di atas tadi. Nah, untuk hasilnya atribut trainingnya seperti ini. Kemudian atribut yang ke-8 ini untuk melihat atribut testingnya, hasilnya seperti ini, 60,4. Kemudian yang ke-9 ini untuk melihat kelas dari trainingnya tadi, yaitu 90. Kemudian langkah ke-10 ini untuk melihat kelas testing dari dataset iris yang telah dibagi tadi. Kemudian kita lanjut ke langkah yang ke-11.
Yang 11 ini itu kita menggunakan algoritma SVM untuk membuat model klasifikasi pada data training. Untuk sintaksnya seperti ini, yang akan menghasilkan output linear SVC. Kemudian kita masuk ke langkah yang ke-12. Ya, langkah ke-12 ini dapat kita gunakan untuk melihat prediksi dari data testingnya. Langkahnya seperti ini. Nah, untuk hasil prediksinya ini. Kemudian langkah ke-13 kita itu akan melihat skor akurasi prediksi pada data testing. Untuk sintaksnya ini. Hasilnya 0,916666. Terus selanjutnya kita masuki langkah ke-14, yaitu kita akan melakukan pengujian dengan cross validation untuk kasus yang sama. Kita import dulu cross score-nya dari cross validation-nya. Kemudian yang ke-15 ini kita akan menghitung akurasi menggunakan cross score-nya. Untuk sintaksnya bisa dilihat ini. Nah, ini itu menggunakan cross validation-nya itu 10. Kemudian kita lanjut ke langkah 16, yaitu kita akan melihat nilai akurasi dari data irisnya dengan cara mengetikkan akurasi CV. Untuk hasil outputnya yaitu ini, array. Kemudian yang ke-17, langkah yang ke-17 itu kita akan melihat nilai rata-rata dari dataset irisnya dengan cara mengetikkan sintaks akurasi CV min. Dari sini saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.